saya ajak membuat video, ada yang hadir pada pagi ini? Halo? Halo? Ada yang hadir pagi ini? Hadir, Pak. Bisa di-share itunya, foto-fotonya? Ya, sambil menunggu teman-teman yang kemarin saya ajak untuk membuat ini peragaan itu, ya, saya akan menampilkan cara kerja untuk menentukan momen inisial katrol ya. Saya start dulu sebentar. Ya, sambil menunggu ya. Ya, nanti di-share Mas ya, saya nggak belum hafal nama-namanya yang kemarin yang saya ajak membuat video itu. Nah, kan. Lalu saya ingin cara menggunakan ya. Ya, 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 ya. Ya, kelihatan? Iya, Pak. Di layar kita? Kelihatan ya? Iya, Ya. Pak. Sambil menunggu teman-teman yang kemarin sudah mempunyai gambar-gambarnya itu, kita akan menyampaikan cara untuk menentukan momen manusia. Ini ya, saya kelihatan ya. Berarti tujuan, kelihatan nggak ini? Kecil sekali nih ya. Bentar. Kelihatan ya? Halo? Halo? Kelihatan? Iya, Kelihatan, Mas. Pak. Ukurannya. Oke, ini ya. Berarti tujuan untuk praktek untuk menentukan momen inersia katrol, yaitu tujuannya itu mahasiswa dapat menentukan momen inersia sebuah katrol menggunakan Izin masuk, Pak. mahasiswa Suara dapat Bapak menentukan momen putus, Pak. inersia. Halo? Putus-putus Ya? suaranya Bapak tadi, Pak. Belum kelihatan? Oh ya, sebentar. Ambil.
Kelihatan? Iya Pak, kelihatan. Oke, lanjutkan. Nanti untuk tadi salah ambilnya. Ini untuk praktek materi kita pagi ini membahas tentang momen inersia katrol. Kelihatan ini? Iya Pak. Sudah punya Kelihatan, sudah Pak. punya nih ya, sudah punya materi ini. Materinya sudah punya ini. Halo? Sudah belum yang materi ini? Halo? Ya, halo? Ya, halo? Halo? Saya belum Pak itu. Belum punya? Kalau modulnya belum Pak ini. Belum ada Pak. Oke, nanti saya kirim, Saya kirim udah kasih Pak Rio, belum ya? Oke, kita pada ini tujuannya nih, tujuan mahasiswa mampu menentukan momen inersia katrol menggunakan sistem pesawat Atwood. Ya, nanti kita, halo, mahasiswa yang saya ajak kemarin sudah ada yang datang, bisa menampilkan atau menunjukkan saya gambarnya. Ya, halo. Halo. Ya, nanti ini langsung aja kita ke cara kerjanya ini ya, saya bacakan. Jadi untuk praktek momen inersia itu nanti kita menggunakan alat yang disebut dengan pesawat Atwood ya. Pesawat Atwood itu ada sebuah batang, dua batang ya, nanti di atas ada katrolnya. Yang kemarin saya bisa hanya iya, halo. Izin Pak, suaranya Bapak putus-putus Pak. Kurang jelas kedengarannya. Oh iya. Ya. Mas Riko sudah bisa nge-share gambar fotonya kemarin? Halo? Bisa ya? Tak sambung, tak salah dia. Suaranya? Halo? Ya, Izin Pak, videonya masih diupload di Google Drive Pak. Oke, kita ini aja. Kita membaca langkah-langkahnya saja dulu. Nanti sambil menunggu Mas Riko dan kawan-kawan untuk men-share gambarnya. Nanti untuk langkahnya itu yaitu pertama kita nanti menimbang massa dari M2 itu kita timbang persamaannya ada massa 1 dan massa 2. Ini nanti juga masuk dalam parameternya. Sehingga nanti sebelum Anda melakukan praktek, massa M1 dan M2 ini Anda timbang dulu. Kemudian halo? Halo? Izin Pak, suaranya tadi putus-putus Pak. Iya. Saya lanjutkan lagi ya, coba. Kalau suaranya nanti putus-putus ya nanti apa, nanti kita ulang lagi. Ya. Pertama, kita menimbang
beban, yaitu massa M1 dan M2 yang nanti sudah sebelum kita pasang di alat katrolnya, kita timbang terlebih dahulu bebannya ya. Kemudian yang langkah kedua, katrolnya nanti kita ukur jari-jarinya. Ya. Kemudian setelah kita ukur jari-jarinya, kemudian beban M1 dan M2 ini nanti kita gantungkan pada katrol. Ya, nggak kelihatan ya, kita nggak bisa lihat gambarnya ya. Kemudian gerbang cahaya 1 dan di sana ada 2 gerbang cahaya, yaitu gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2, nanti kita pasang, kita beri jarak sepanjang 10 cm ya. Kemudian wah, kesulitan ya, nggak melihat beban, nggak melihat barangnya ya. Kalau nggak melihat barangnya rapikan ya. Halo, Mas Riko, sudah bisa dikirim ini foto yang kemarin, Mas Riko? Nggak masuk. Halo? Maaf Pak, untuk Ya? ini masih diupload di Google Drive Pak. Mungkin lagi sebentar Pak. Oh gitu. Karena Ya, kemarin cuma ngambil video aja Pak. Oh, ini aja. Paling enggak gambar fotonya biar teman-teman yang belum tahu alat ininya biar tahu aja dulu. Foto gambarnya saja. Nanti saya jelaskan nanti. Fotonya biar teman-teman bisa membayangkan. Sudah saya kirim ke WA Pak beberapa fotonya Pak. Ya, langsung di-share di sini bisa, Mas Riko? Di-share, langsung di-share di sini. Nanti saya yang nyampaikan. Tolong di-share. Ini sudah muncul gambarnya. Mana gambarnya ininya? Sudah terlihat Pak. Sudah kelihatan. Ya Pak, sudah kelihatan.
konternya yang kelihatan. Udah, nah ini udah, terima kasih, bagus nih, ya, udah, ya terima kasih, udah bagus tuh. Ya, saya ulang lagi ya. Ya nanti pada pelaksanaan nanti, pertama sebelum Anda melaksanakan untuk praktek, pertama itu yang Anda harus ukur ini, jari-jari katrolnya Anda ukur dulu berapa jari-jarinya. Pertama ya. Yang kedua, bebannya mana bebannya Mas? Ada bebannya. Nah ini, kedua beban ini nanti Anda timbang. Beban ini Anda timbang berapa beratnya ini, masa beban ini. Keduanya ditimbang. Kemudian yang ini, beban bercela ini juga Anda timbang juga. Ya. Saya ulang lagi, pertama tadi jari-jari katrolnya Anda ukur, kemudian ini kedua beban ini Anda ukur, timbang juga, dan beban bercela juga Anda timbang berapa beratnya. Ada 5 beban bercela ini, 1, 2, 3, 4, 5, ditambah dengan ini beban ini. Sebenarnya berat beban ini, kedua beban ini sama, ya. Berapa nilainya nanti bebannya berbeda, M1 dan M2 nanti berbeda. Yang ditambah beban bercela ini nanti yang M2, sehingga masa M2-nya nanti lebih berat. Oke, ini sudah. Sekarang tampilkan ininya. Gambar katrolnya, Mas, katrolnya. Oke, ini ya, ini katrolnya ya. Ini nggak kelihatan nih, ini katrolnya, ya nanti jari-jarinya sudah diukur. Kemudian beban tadi, beban yang Anda sudah timbang tadi itu digantungkan di sini ya, sehingga nanti ada posisinya di sini nanti. Setelah beban sudah di sini ya, ya. Kemudian kita coba lihat gerbang cahayanya. Ini bisa nulis apa nulisnya? Nah, ini ya gerbang cahaya ini ya. Ini ada 2 gerbang cahaya, ini ya. Ini, oke. Ini gerbang cahaya ini ya. Nah, nanti yang tadi yang kedua jarak 2 gerbang cahaya ini itu ada 10 cm ya, ukuran dari sini ke gerbang 1 dan gerbang 2 ini jaraknya 10 cm. Ya. Nanti 10 cm kemudian coba ke bawah lagi. Di sini ada 1 dan 2 ini dihubungkan dengan alat ukur penunjuk waktu itu. Nanti ini kabelnya ya, kabelnya untuk diarahkan ke counter waktu. Ya, ini adalah alat
yang digunakan untuk suara nggak masuk di suara ya. Tunggu sebentar ya, sepertinya Pak Bangunnya keluar ya. Halo, udah sambung ini. Halo. Oh, udah. Monggo Pak, lanjutkan Pak. Udah sambung ya. Ya. Izin Pak, ini diputer videonya. Ya, silakan Mas. Ya, silakan Mas, silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari teman-teman Elektromekanika Angkatan 21. Di sini kami akan mencoba memperagakan praktikum momen inersia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fadilah. Dan saya Sulhamdi Akbar. Saya Riko Ramadila Sirait. Saya Nabila Malis Bianta. Saya Rehan Alwedun Amdi. Oke, selamat menyaksikan.
Ya, silakan. Videonya di Oh iya ya. Maaf Pak, jaringannya kurang bagus Pak. Jadi agak macet-macet. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum momen inersia. Yang pertama ada sepasang beban bertali yang memiliki berat yang sama, dan ada 5 buah beban bercelah, dan juga ada sebuah penggaris ataupun alat ukur, bisa berupa jangka sorong maupun alat ukur yang lain. Ya. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya alat yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum momen inersia yaitu pesawat Atwood. Di sini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada sebuah katrol, dan yang kedua ada 2 buah penyangga tali M1 dan M2, dan juga memiliki skala pengukuran sampai 150 cm.
dan memiliki gerbang cahaya AM. Selanjutnya ada alat penyangga M1 dan ini untuk M2. Teman-teman, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan mengenai adanya gerbang bercelah di sini. Di dalam gerbang bercelah ini terdapat kabel penghubung yang bisa dilihat di sini, yang ini akan terkoneksikan ke timer counter. Nah, di dalam timer counter ini kalian nanti bisa menghitung waktu atau delta T di antara dua gerbang bercelah tersebut. Nah, teman-teman, tadi kan di awal sudah disebutkan mengenai beban bercelah. Nanti beban bercelah tersebut akan ditimbang dengan alat ini, yang mana di sini terdapat 3 skala. Yang di depan menunjukkan untuk perhitungan skala satuan, yang paling belakang untuk puluhan, dan di tengah untuk skala ratusan. Oke, baiklah. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan praktikum kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara sepasang tali beban ini pada pesawat Edward. Jadi pertama kita buka dulu baut atau bagian atas dari bebannya. Kemudian kita pasang atau kita kaitkan pada rangkaiannya. Baiklah, kemudian kita tutup lagi dan kita kaitkan dulu ke katrolnya. Kemudian jangan lupa masukkan ke penyangganya. Nah, untuk agar beban kedua itu tetap mengambang di udara, kita masukkan M1-nya ke dalam lubang ini, kemudian kita taruh di penyangganya. Nah, caranya ini ditekan, kemudian dilepas. Nah, jadi bebannya sudah terpasang di pesawat Edward-nya. Ya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyalakan dan menggunakan alat time counter. Yang pertama, sambungkan kabel ke stop kontak, lalu nyalakan powernya. Nah, selanjutnya benda akan melewati gerbang cahaya seperti ini sebagai delta T. Nah, sudah begini ini hasilnya dalam milisecond, dan jika ingin mengubah ke 0 kita tombol function. Ya, setelah diperkenalkan dengan alat-alatnya dan cara pemasangan alat hingga cara menyalakan alatnya, di sini saya akan melakukan percobaan pertama, di mana kita membutuhkan 15 beban bercelah seperti yang telah disebutkan pada di awal, dan di sini kita akan menaruh beban bercelah ini pada di atas M2, di mana nantinya setelah ditaruh dan setelah kita pastikan dia stabil, maka kita akan melepaskan penahan dari beban M1, maka beban M2 akan jatuh melewati gerbang cahaya. Lalu hasilnya bisa dilihat di time counter dengan satuan milisecond. Berikut caranya. Ya, setelah ditaruh seperti ini dan kita pastikan stabil dan juga kita pastikan bahwa angka di time counter sudah 0, maka kita lepaskan penahan dari beban M1 dan beban M2 akan jatuh seperti ini. Dan kita bisa melihat hasilnya pada time counter dengan satuan milisecond. Dan melakukan percobaan ini sebanyak 5 kali, di mana sebelum melakukan percobaan pencet tombol function dan angka akan menjadi kembali 0. Kemudian dilakukan untuk percobaan kedua di ketinggian 10 cm karena kita memerlukan nilai
dari delta T yang konstan. Untuk pada percobaan kedua dapat dilihat di layar, yaitu sebesar 87.97 milisecond. Kemudian kita pencet function kembali untuk melakukan percobaan ketiga. Oke, baiklah. Ini percobaan ketiga dengan jarak 10 cm. Nah, kita lihat delta T-nya menghasilkan 88,75 milisekon. Selanjutnya percobaan keempat dengan jarak 10 cm. Hasilnya adalah 83,01 mikrosecond. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan kelima atau yang terakhir dengan jarak 10 cm. Berikut hasilnya 86,77 mikrosecond. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan mengukur diameter dari katrol menggunakan jangka sorong. Maka didapatkan hasil 130,1. Selanjutnya kita akan menghitung berat dari beban tercelah menggunakan rada geser. Nah, didapatkan hasil 26 gram. Sudah Pak, mungkin untuk pengenalan alat-alatnya sudah dijelaskan dalam video tadi. Oke, terima kasih Mas yang sudah menampilkan videonya. Nanti masih kurang jelas ya, maka nanti kita bahas bersama-sama di lain waktu kalau pas di offline aja. Ya, ada yang ditanyakan ini dari teman-teman ini? Ada Pak. Ya, silakan. Itu Pak, kalau tidak salah dengar tadi tingginya itu tuh konstan ya, setiap dari 5 percobaan tersebut, kalau tidak salah tadi tingginya 10 cm ya Pak? Jarak kedua ininya, coba ditampilkan gambarnya Mas. 10 cm itu jaraknya, jarak kedua apa namanya, gerbang cahayanya itu ya. Percobaan pertama itu jarak kedua gerbangnya 10 cm. Nanti variasi jarak yang kedua, yang percobaan yang berikutnya itu jarak gerbang cahaya, jarak kedua gerbang cahaya itu 15 cm, 20 cm sampai nanti terakhir 40 cm. Berarti setiap variasi 5 cm jaraknya. Halo? Oh iya Pak, berarti yang berubah itu jarak gerbang cahayanya yang semakin ini ya Pak, semakin panjang jaraknya. Iya, kedua gerbang cahaya nanti yang gerbang cahaya 2 yang diturunkan ya, sehingga yang gerbang cahaya tetap nggak diubah-ubah, yang diubah-ubah gerbang cahaya 2 yang diturunkan lagi, sehingga nanti jarak kedua gerbang cahaya mulai dari 10, kemudian 15, 20, 25, sampai nanti terakhir 40. Yang dirubah-ubah gerbang cahaya yang kedua. Ya, halo? Oh ya, enggak Pak, ngerti Pak. Silakan, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak, Ya. berarti yang di video tadi kan Pak, itu jaraknya 10 cm untuk 5 kali pengambilan data ya Pak? Iya. Itu kok Pak
selama yang 5 kali pengambilan data itu kok hasilnya bisa beda ya Pak? Itu faktor apa Pak yang membuat dia bisa beda tuh Pak? Padahal kan jaraknya sama tuh Pak. Iya, tadi ini ya waktunya beda-beda ya. Kontrol waktunya ya, yang beda. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Ya nanti kita bahas sama-sama itu, saya juga nanti dilihat aja nanti. Ya memang kemarin ada kendala, ada perubahan beda, selisihnya nggak banyak kemarin. Coba nanti kita cek lagi. Makanya kemarin yang jarak M2 dengan gerbang cahaya 1 tuh mungkin kemarin agak kurang jauh dikit aja, besok dijauhkan aja, jadi tidak, kemarin sekitar 5 cm ya, coba besok dijauhkan aja jarak gerbang cahaya 1 dengan M2 itu mungkin agak jauh aja, misalkan 15 cm aja kemarin, sehingga ada agak stabil turunnya ya. Iya Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya waktu prakteknya besok yang M2-nya dengan gerbang cahaya 1 agak dijauhkan jaraknya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan. Kemarin sudah sampai hitung-hitungan belum ya Mas Diko? Pengolahan datanya sudah belum kemarin? Halo? Ada Pak, cuman belum kita rapikan Pak. Oh belum ya? Ya udah nggak apa. Jadi baru ketemu rata-rata dari timer counternya itu Pak, dari 5 percobaan itu sekitar 86,05. Oh ya apa? Enggak, yang penting yang penting tahu aja, yang penting caranya aja, yang penting tahu. Apa. Coba saya akan share persamaannya. Bisa nih. Halo? Ada yang bisa nge-share persamaan kemarin supaya nanti bisa saya jelaskan? Persamaannya aja yang kemarin tuh.
Ya, halo. Halo. Halo, Pak. Dengar? Iya, Pak. Sudah terlihat, Pak. Nah, ini ya. Tadi hasil percobaan tadi itu menentukan delta T-nya ini ya. Yang Anda tahu delta T ini, delta T ini yaitu waktu beban M2 melewati kedua gelombang cahaya ini yang dicatat tadi, yang di alat pencatatan tadi, pencatat waktu tadi. Delta T ini ketemu, nanti H2 itu jarak beban M2 ke gelombang cahaya 1, kemudian H1 itu jarak beban M2 ke gelombang cahaya 1. Ini sudah dari data, ya. Ini data, kemudian sehingga delta T bisa diketahui tadi dari waktu yang kita ketahui tadi, kemudian A bisa dicari dari persamaan ini tadi, ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Masuk, Pak. Pak. Masuk. Ya. Kemudian setelah A ini ketemu, maka dibawa ke persamaan berikutnya tadi yang momen inersia itu, yang I itu. Coba, mana? Nah, ini kalau A-nya sudah ketemu, nanti dimasukkan persamaan ini. M2 itu beban massa yang Anda timbang tadi sudah ketemu, ini M1 juga sudah ketemu, G-nya itu kita ambil 10, R-nya itu jari-jari katrol yang sudah Anda ukur tadi, ya, sehingga dari sini A-nya yang Anda dapat juga ketemu, sehingga I-nya bisa Anda ketahui. Ya, gampang itu, cepat itu, mudah sekali itu sebenarnya. Hanya datanya yang perlu kita perhatikan nanti, cara mengambil datanya yang penting. Ada pertanyaan? Halo? Halo, ada pertanyaan? Halo? Mungkin belum ada, Pak. Masih jelas, Pak. Belum ada, masih diperhatikan, Pak. Masih mencerna. Jadi belum ada pertanyaan. Oke. Kalau sudah nggak ada, saya akhiri saja karena saya juga kesulitan untuk menyampaikan di sini. Nanti kita ketemu di praktikum di offline. Kapan itu offline-nya itu? Mungkin pekan depan. Pekan depan ya? Oke. Nanti pekan depan, dan sebelum praktek offline itu saya hari Kamis itu kosong atau Rebu. Nah, saya juga bisa meluangkan waktu kalau Anda kosong, kita praktek hari Kamis atau hari Rebu yang waktu Anda kosong itu juga bisa, ya. Selain hari Jumat. Supaya lebih leluasa menggunakan alatnya. Ya, gitu aja ya. Siap, Halo? Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Saya cukup sekian. Pak, makasih. Oke, dari saya cukup sekian aja. Terima kasih. Monggo Mas Rio kalau mau dilanjutkan, Mas Rio. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Tolong diperhatikan lagi bahwa minggu depan sudah mulai praktikum ya. Sudah minggu kelima. Oke, jadi dipastikan kalau bisa semuanya sudah ada di Jogja minggu depan. Begitu ya. Kalau memang nggak bisa gimana Pak? Nggak bisa nanti ya sudah apa yang memang benar-benar nggak bisa, nanti akan ada susulan seperti itu. Ya. Oke. Begitu ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, khusus minggu depan. Tapi kalau udah 2 minggu lagi ya sudah ada toleransi ya. Kalau misalkan nggak masuk ya sudah nilainya praktikum itu 0. Begitu ya. Oke? Baik, Pak. Oke, ya udah diulang. Nanti untuk yang khusus minggu depan di list aja siapa yang masih belum di Jogja. Nanti akan dijadwalkan praktikum susulan. Ya, tapi kalau bisa semua masuk ya masuk nggak apa-apa. Kan itu tidak merepotkan kami sebagai dosen. Ya. Oke, gitu ya. Oke, kalau gitu dari saya gitu dulu. Mungkin Pak Edi ada yang mau ditambahkan, Pak Edi? Dan kalau ini ya untuk